Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, ya Ibu meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan sekaligus membaca doa ya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, ya Ibu mau absen kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Iya, alhamdulillah. Ya dengarkan namanya, Ibu absen. Alia. Hadir, Bu. Pila Herawati. Hadir, Bu. Nur Amelia. Hadir, Bu. Askia Kamila. Hadir, Bu. Iman. 1212, ya. Garuda Pancasila. Kita masuk pelajaran, kita ice breaking dulu ya, untuk lebih menyemangatkan Ananda dalam mengikuti pembelajaran nanti. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, tepuk semangat. Semangat. Iya, yang semangat ya belajarnya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau menanya tentang keadaan pembelajarannya minggu lalu. Siapa ya masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Saya, Bu. Masih ingat semua ya? Ibu mau menunjuk nih salah satu di antara kalian. Katanya sudah masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, coba Ananda. Nabila ya, Nabila, iya. Macam-macam organ pencernaan, yaitu ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Nabila. Iya. Siapa lagi yang masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Saya, Bu. Iya. Ya, kemudian fungsi organ pencernaan usus halus. Saya, Bu. Ya. Ya, fungsi halus. Nah, Nela, iya. Usus halus berfungsi menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Iya, tepuk tangan untuk Nanda Naila. Kemudian, fungsi organ pencernaan yang keempat, yaitu usus besar ya. Ya, siapa yang masih ingat? Fungsi. Iya, silakan. Ibu berharap nantinya pembelajaran hari ini Anda juga selalu ingat ke depannya ya. Iya, harus semangat dalam belajarnya ya. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dengan tepat. Iya, inilah ketiga tujuan pembelajaran yang harus kita tempuh hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan gejala gangguan pada organ pencernaan manusia dengan tepat. Iya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gejala gangguan serta upaya pencegahan gangguan pada organ pencernaan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan upaya pencegahan gangguan pada organ pencernaan
manusia dengan tepat. Jadi sebelum kita masuk pelajaran, ya di sini Ibu jelaskan nanti, Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia. Ibu mau tanya nih, apakah penting kita mempelajari gangguan pada organ pencernaan? Penting. Ya, penting. Iya, penting. Kemudian Ibu mau menanyakan, apakah ada hubungannya dengan makanan yang kita makan, kita konsumsi? Ada kaitannya dengan organ pencernaan? Iya, sangat berhubungan ya, ada kaitannya. Iya, jadi Ibu akan menampilkan nanti video pembelajaran di atas. Ibu berharap Anda siapkan pulpen dan buku di atas meja. Anda nanti catat hal-hal yang dianggap penting di video pembelajaran ya. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Dicatat yang dianggap penting. Jadi demikianlah tadi video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Sudah dicatat ya yang dianggap penting? Sudah ya? Iya. Jadi sekarang Ibu mau kasih LKPD tiap kelompok ya. Kemarin sudah kita bentuk berdasarkan gaya belajar dan kemampuan Ananda. Ya, jadi kelompok kinestetik, kelompok auditori dan kelompok visual. Kinestetik kelompok 1 ya. Ya. Iya, kelompok 2 visual, kelompok 3 auditori ya. Iya. Silakan dikerja tugasnya per kelompok. Iya. Jadi ini materinya ya. Ya silakan kerja. Ya, ini materinya. Kelompok 3 ya. Iya. Jadi Ananda kerja LKPD-nya. Setelah selesai nanti perhatikan, tepuk semangat. Ya. Iya, jadi caranya kerja itu tugasnya. Nanti kalau selesai, kita naik mempresentasikan di atas, ya, per kelompok. Iya. Jadi Ibu persilakan Ananda kerja tugas kelompoknya. Soalnya ada di LKPD masing-masing. Anda jawab dari sekarang. Iya. Secara kelompok ya. Iya, harus kerja sama. Dijawab sesuai pertanyaan yang diminta ya. Iya. Jawab kemana? Iya. Kerja sesuai yang ditanyakan ya. Bagaimana kelompok 3? Iya. Kerja Bi. Iya. Jadi Ibu akan persilakan masing-masing kelompok naik mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya, ya. Iya, bagaimana kelompok 1? Siap?
Ya, Ibu persilakan naik di atas, presentasikan hasil tugas kelompoknya. Jadi anak-anak kelompok 2 dan 3, ya, siapkan pertanyaannya ya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Itu adalah tuliskan salah satu gejala, gangguan, dan penyebab serta upaya yang harus dilakukan untuk mencegah gangguan pada organ pencernaan manusia. Itu adalah gangguan diare. Gejalanya adalah sering buang air besar dan sering sakit perut. Penyebabnya karena makan makanan yang dikonsumsi kurang bersih dan terkontaminasi kuman. Iya, terkontaminasi maksudnya itu ya. Nah, upaya untuk mencegahnya, kita harus banyak minum air putih dan kita harus mengkonsumsi makanan yang bersih, dan kemudian kita harus mengkonsumsi minuman obat oralit. Iya. Sekian presentasi dari kami. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang mau bertanya? Kami persilakan kelompok 2, apa yang mau ditanyakan? Kenapa tidak bisa terkena diare? Kenapa kita bisa terkena diare? Penyebabnya adalah makanan yang dikonsumsi kurang bersih dan terkontaminasi kuman. Iya. Bagaimana kelompok 2? Apakah Iya. puas dengan jawaban kami? Bagaimana? Ya? Sudah puas? Iya. Kelompok 3, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana cara pembuatan oralit? Cara membuat larutan oralit adalah pertama kita siapkan air mata 1 gelas, kemudian kita ambil secumput sendok garam dan secumput sendok gula pasir, kemudian diaduk jadilah larutan oralit yang bisa dikonsumsi. Iya. Kelompok 3, apakah sudah puas dengan jawaban kami? Bagaimana? Sudah puas? Iya. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Sekarang Ibu persilakan kelompok 2 naik mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Ya, jadi kelompok 1 dan 2 siapkan pertanyaannya ya buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tuliskan satu gejala gangguan dan penyebabnya serta upaya yang harus dilakukan untuk mencegah gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan yaitu gejala membuat perut kembung, kurang bersih, suka makan makanan yang asam, sering terlambat makan. Upaya untuk pencegahannya yaitu kita harus menjaga pola makan, yaitu 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Kita harus menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi. Kemudian kita tidak boleh makan makanan yang terlalu pedas. Iya. Demikianlah dari presentasi dari kami. Bagaimana kelompok 1 dan 3, pada yang ditanyakan? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 1. Apa penyebab penyakit mah? Apa penyebab penyakit mah? Ya. Penyebab suka makan makanan yang pedas, sering mengkonsumsi makanan yang asam, sering terlambat makan makanan. Oh iya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Bagaimana kelompok 3? Pada yang ditanyakan? Iya, kelompok 3 silahkan. Apa gejalanya, Ma? Baiklah, kami akan mencoba menjawab dari kelompok 3. Mual-mual perut kembung. Yaitu gejalanya katanya mual-mual dan perut kembung.
Bagaimana Iya. kelompok 3, apakah sudah puas dengan jawaban kami? Iya, sudah puas katanya. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Siap? Ya, Ibu persilakan naik mempresentasikan tugas kelompoknya. Jadi kelompok 1 dan 2 lagi, siapkan pertanyaannya ya. Iya, sesuai dengan tugas kelompok 3. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu adalah 1. Tuliskan satu gangguan penyebab yang menyerang organ pencernaan pada manusia dan upaya untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut. Gangguannya, radang usus buntu. Gejalanya, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret dan perut kembung. Penyebabnya, saat adanya benda kecil atau keras yang menyumbat organ usus buntu dan tidak bisa keluar. Kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Upaya untuk mencegah, jangan sering menahan kentut, mengkonsumsi makanan yang berserat, mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik, rutin berolahraga. Demikian dari presentasi kami. Bagaimana kelompok 1 dan 2, apa yang ada ditanyakan? Iya, persilakan. Kelompok berapa dulu? Kan dari kelompok 1. Iya, kelompok 1 apa yang mau ditanyakan? Apa penyebab penyakit radang usus buntu? Iya, apa penyebab penyakit radang usus buntu? Iya, silakan dijawab kelompok 3. Saat adanya benda kecil atau keras yang menyumbat organ usus buntu dan tidak bisa keluar. Kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Bagaimana kelompok 1, apa sudah puas dari jawaban kami? Iya, sudah puas katanya. Iya, bagaimana? Bagaimana kelompok 2, apa yang mau Iya, ditanyakan? kelompok 2. Iya, silakan. Kenapa kita bisa terkena usus buntu? Iya, kenapa kita bisa terkena usus buntu? Iya, penyebabnya ya. Iya, kenapa bisa? Karena kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Iya, karena kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada yang mau ditambahkan? Kelompok 2. Ya, sudah puas ya? Ya, sudah puas katanya. Demikian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi sekarang sudah naik semua, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih karena keaktifan Anda dalam siap mengikuti tugas dari kalian ya. Berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Sekarang Ibu mau menambahkan itu tadi masalah oralit ya. Iya. Jadi kelompok 1 tadi sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya, tentang bagaimana cara pembuatan oralit. Ya? Iya, jadi Ibu mau tambahkan itu cara yang tepat membuat larutan oralit. Begini caranya ya. Kita siapkan air matang. Ya. 1 gelas yaitu 200 ml, 1 gelas. Ya. Kemudian ya begini caranya ya. Iya, 200. Iya, ini 200 ml. Perhatikan. Ya. 200 ml. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Ya. Ya, Ibu ambil garam setengah sendok teh. Begini ya. Setengah. Ya. Kita kasih masuk di air. Kemudian kita ambil gula pasir. Itu sebanyak 2 sendok. Ya. Jadi perbandingannya setengah sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir. Ya. Iya. Nih, ya.
Kemudian ibu lagi ambil satu. Iya. Ini ya. Ya, kemudian diaduk. Iya. Jadi kalau ada terkena diare, iya. Begini obatnya, pertolongan pertamanya, obat herbal. Iya. Ada yang biasa kena diare? Iya, mencret-mencret. Tidak ada? Iya. Dijaga ya supaya kita tidak kena diare. Ya, sampai sampai tercampur baru bisa dikonsumsi. Jadi gangguan dan penyebab pada organ pencernaan yang pertama yaitu diare. Ya. Jadi diare itu merupakan intensitas buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau Anda terkena diare, ya, itu gejalanya kita sering buang air besar, ya, 3 kali sehari atau yang bisa disebut mencret. Gangguan ini disebabkan karena infeksi virus maupun perubahan pola makan. Makanan yang dikonsumsi kurang bersih dan terkontaminasi kuman. Iya. Kemudian MAH merupakan gangguan yang menyerang lambung. Penyakit MAH ini sering disebabkan karena pola makan yang tidak yang tidak teratur atau terlambat makan. Kemudian gejalanya perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Ibu berharap Anda sudah paham tentang bagaimana gangguan dan gejala pada organ pencernaan serta upaya untuk pencegahannya. Jadi sekarang ibu mau kasih tes format tes sumatif. Ini dikerjakan secara individu. Terusnya ya. Sudah paham? Sudah. Iya, silakan dikerja. Ini dikerjakan secara individu, bukan per kelompok. Ya, silakan dikerja ya. Dikerja secara individu ini. Ya, tulis nama dan kelasnya. Tulis nama ya. Iya. Ya, silakan dikerja dari sekarang. Dikerja secara individu ya. Sudah selesai? Sudah. Iya, silakan dikumpul yang sudah. Ya, silakan dikumpul. Iya. Oke, masih ada? Iya. Sudah selesai semua ya? Iya. Jadi, ibu mau tanya nih, siapa yang bisa kasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya? Iya, saya persilakan kepada Ananda Nabila. Coba, apa kesimpulan yang bisa dipetik pada hari ini? Apa pembelajaran yang kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan. Ya? Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Saya, Bu. Iya, Ima, coba Ima. Salah satu gangguan pada organ pencernaan manusia adalah MAH. Penyebabnya karena sering makan makanan yang pedas dan asam. Iya. Supaya untuk menjaganya kita harus menjaga pola makan. Iya. Dan tidak mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam. Oh iya. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk Ananda. Ima. Siapa yang bisa lagi kasih kesimpulan untuk hari ini tentang pembelajarannya tadi? Coba. Iya. Ibu, iya coba Ananda Kaila ya. Iya, coba. Diare gejalanya sering buang air besar, perut terasa sakit,
Kemudian penyebabnya karena makan makanan yang kurang bersih dan biasa makan makanan yang pedas. Kemudian upaya pencegahannya Iya. bisa harus banyak minum air putih, makan makanan yang bersih, dan minum oral. Iya, tepuk tangan untuk Ananda Kela ya. Iya. Iya. Sudah bisa ya? Siapa lagi yang mau kasih kesimpulan tentang gangguan pencernaan pada hari ini? Iya. Coba? Iya. Sembari tepuk tangan untuk Ananda Kela. Iya. Jadi sembelit itu, iya, gejalanya susah buang air besar. Kemudian upaya untuk pencegahannya kita harus konsumsi banyak air minum. Iya, demi untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus konsumsi banyak air minum. Siapa lagi yang mau kasih kesimpulan? Jadi macam-macam gangguan pada organ pencernaan itu terdiri dari apa lagi tadi? Gangguan? Yaitu yang pertama iya, diare penyebabnya karena kita biasa makan makanan yang kurang bersih. Iya. Kemudian bagaimana pencegahannya? Kita Harus banyak minum air, iya. Kemudian makan makanan yang bersih, iya. Kemudian ada lagi tadi itu yang Ibu minum oral. Iya, minum Oralit. Coba ada nih Ibu perlihatkan contoh Oralit. Ini banyak dijual di toko-toko obat ini, di apotek ya. Jadi kalau misalkan di rumah tidak ada ini ya kita bikin tadi seperti yang Ibu ajarkan ya. Iya, beginilah contoh Oralit yang dijual. Iya, kalau ini dikasih saja air 1 gelas kemudian dituang baru diaduk, ya. Iya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ini saya persilakan kepada saudara Ananda Ima untuk berdoa sebelum kita pulang. Ya, saya persilakan kepada Ananda Ima ya untuk menyiapkan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.